Pada zaman dahulu, banyak kerajaan di Nusantara memiliki corak kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha. Sebelum akhirnya pengaruh Islam bisa merubah kerajaan-kerajaan itu menjadi bercorak Islam. Kerajaan Pajajaran pun awalnya bercorak Hindu, hingga Raden Kian Santang memeluk Islam dan menyebarkannya ke tanah Pajajaran. Lalu kenapa nama tempat sholat disebut Langgar? Dan kenapa Raden Kian Santang dianggap telah melanggar? Begini ceritanya. Pada tahun 1619 ada sebuah masjid yang terbuat dari kayu berdiri di dekat Teluk Jayakarta dan dibumi hanguskan oleh Jan Pieter Zoekun, pemimpin Belanda saat itu. Sedangkan pada abad ke-14 berdirilah pesantren Kuro di daerah Karawang, yang mana daerah ini menjadi kekuasaan Prabu Siliwangi. Awalnya Prabu Siliwangi ingin menutup pesantren tersebut karena khawatir akan pengaruh Islam di tanah Pajajaran. Namun jodoh berkata lain. Prabu Siliwangi malah jatuh cinta dan menikah dengan Subang Larang, anak pemilik pesantren. Akhirnya Prabu Siliwangi memiliki anak bernama Raden Kian Santang yang mengikuti jejak ibunya untuk memeluk Islam. Pada saat itu di Batavia sudah banyak orang yang memeluk agama Islam, dan para pendeta di Pajajaran menganggap bahwa Raden Kian Santang sudah melanggar dan melakukan penyimpangan atau disebut langgara. Karena itulah tempat sembahyang pengikut Islam disebut langgar. Warga Betawi masih banyak menyebut langgar untuk sebutan musola. Sedangkan tempat sholat yang lebih besar mereka menyebutnya masjid atau masigit. Suatu ketika kerajaan Pajajaran melakukan perjanjian bersama Portugis. Hal ini membuat Sultan Trengganu dari Demak merasa gusar dan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Benar atau tidak, wallahu a'lam.